Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada pembatal keislaman yang kedua. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, "Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uuhum wa yas'aluhum asy-syafa'ata wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an." Kata beliau rahimahullah, pembatal keislaman yang kedua, barang siapa yang menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, di mana ia berdoa kepada perantara-perantara tersebut dan dia memohon syafaat kepada mereka serta bertawakal kepada mereka, kafara ijma'an, maka dia kafir berdasarkan ijma' atau kesepakatan seluruh ulama kaum muslimin. Ya. Ini pembatal keislaman yang kedua. Hakikatnya pembatal keislaman yang kedua ini merupakan cabang dari yang pertama, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun beliau menyebutkan permasalahan yang kedua ini pada bab tersendiri atau pada poin tersendiri, karena banyaknya orang yang mengaku muslim namun melakukan perbuatan kesyirikan ini, yaitu dia menjadikan antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, di mana mereka berdoa kepada perantara tersebut, meskipun tujuannya bukan untuk berdoa kepada perantara tersebut, tetapi tujuannya untuk agar doanya mereka itu diteruskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan mereka memohon syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal kepada mereka. Perbuatan ini merupakan bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesepakatan para ulama. Jadi para ulama tidak ada lagi perbedaan pendapat. Semuanya sepakat kafir seorang kalau dia berdoa kepada selain Allah, meskipun tujuannya agar selain Allah tersebut bisa meneruskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah telah menetapkan bahwa doa itu hanya boleh dipersembahkan kepadanya, hanya boleh dimohonkan kepadanya. Dan doa itu adalah ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu telah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini firman Allah. Kemudian selanjutnya Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri tidak mau beribadah kepadaku. Nah, kata ibadah dalam ayat ini maksudnya doa, karena sebelumnya Allah telah mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku atau beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina. Iya. Jadi Allah telah menetapkan yang namanya doa itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini persis seperti keadaan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diutus. Hakikatnya orang-orang musyrik itu dia tidak berdoa kepada
berhala-berhala. Bukan itu yang menjadi tujuannya. Tetapi tujuannya, Masya Allah, tujuan yang mulia. Tujuannya mereka berdoa kepada berhala agar berhala-berhala ini mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Iya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar ayat ketiga tentang perkataan orang-orang yang penyembah berhala, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada patung-patung itu kecuali agar supaya patung-patung itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Masya Allah, tujuannya mulia sekali, ya. Supaya sangat dekat dengan Allah, tetapi dia menempuh jalan yang salah, jalan yang tidak diridhoi Allah, yaitu jalan yang paling dimurkai, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula kalau seorang berdoa misalkan kepada orang-orang yang saleh atau kepada para nabi atau kepada para malaikat, dia menganggap para nabi, malaikat, orang saleh ini dekat dengan Allah. Sedangkan kita manusia biasa ini orang yang suka berbuat dosa. Iya. Maka perlu perantara, ini menurut anggapan mereka. Perlu perantara sebagaimana raja di dunia. Kalau kita ingin bertemu dengannya atau punya suatu keperluan, tentu kita harus melewati perantara, yaitu orang-orang yang dekat dengan raja. Ini syubhat mereka. Iya. Ini kita katakan tidak berlaku bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah memerintahkan untuk berdoa langsung kepadanya, dan Allah telah melarang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun menyamakan Allah dengan makhluk, dengan raja di dunia, itu sudah kesalahan lain lagi yang dibuat, yaitu kesyirikan dalam bentuk yang lain. Iya, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya dari sisi kekuasaannya. Iya. Padahal kekuasaannya makhluk memang kekuasaan yang terbatas, sehingga ketika ada rakyatnya punya satu keinginan terhadapnya, punya satu permohonan, dia tidak bisa tahu secara langsung. Perlu ada yang menyampaikan kepadanya. Baik. Adapun Allah Subhanahu wa taala, Dia Maha tahu dan Maha mampu. Andaikan seluruh manusia itu berkumpul di suatu tempat dan masing-masing berdoa dengan permohonan yang berbeda, niscaya Allah mampu mengabulkan semuanya pada saat itu juga. Ini luar biasa kekuasaan dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa disamakan dengan makhluk. Baik. Jadi ini syubhat yang batil, ya. Alasan yang batil. Kalau seorang menyamakan Allah dengan makhluk, sebagaimana makhluk raja di dunia, kita perlu perantara untuk bisa memohon kepadanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerlukan perantara tersebut. Baik. Demikian pula memohon syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini termasuk bentuk doa, meminta doa dengan satu permintaan yang tidak bisa dikabulkan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, doa itu ada dua bentuk. Siapa yang hadir yang lalu? Mas Eko. Doa itu ada dua bentuk. Yang pertama, ada catat enggak? Coba lihat catatannya. Dua macam doa. Doa ibadah. Yang kedua, masalah, permohonan. Baik. Ini dua macam doa. Doa ibadah dan doa masalah, permohonan. Doa ibadah itu seperti sholat,
puasa, zakat. Dia dikatakan doa karena ketika kita melakukan ibadah-ibadah tersebut, lisanul hal kita atau perbuatan kita itu adalah permohonan kepada Allah agar memberikan kita rahmat dan ampunannya. Kemudian bentuk yang pertama ini, doa ibadah, secara mutlak dia kalau dipersembahkan kepada selain Allah syirik. Tidak ada perincian. Baik. Tetapi bentuk yang kedua, doaul masalah, itu ada perinciannya. Kapan dia syirik dan kapan dia tidak termasuk syirik. Nah, termasuk syirik apabila tidak terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah dia mampu mengabulkan apa yang diminta tersebut. Artinya masih dalam batas kemampuannya. Iya. Yang kedua, dia masih hidup. Dan yang ketiga, dia hadir atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang yang meminta kepadanya. Ini sudah kita bahas perinciannya pada pertemuan yang lalu. Nah, ketika seorang memohon syafaat kepada selain Allah, berarti dia tidak memenuhi satu syarat, yaitu meminta sesuatu yang dimampui oleh makhluk. Iya. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat, yang mengabulkan syafaat, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Meskipun ada orang-orang yang sudah Allah berikan hak dia untuk memberikan syafaat. Untuk memberikan syafaat. Iya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang yang saleh. Iya. Itu ada hak-hak mereka untuk diberikan syafaat. Tetapi untuk meminta syafaat bukan kepada mereka. Ini salah pemahaman. Iya. Karena permohonan itu adalah doa. Sedangkan syafaat itu Allah berikan dengan 2 syarat. Pertama, idzullahi lisyafi', izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Yang kedua, ridhallahi lil masyfu'ilah, ridha Allah kepada orang yang diberi syafaat. Dan Allah tidak akan pernah ridha kecuali kepada ahlut tauhid, orang yang benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya. Nabi katakan dengan ikhlas menunjukkan apa? Benar-benar orang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak akan meridhoi kepada orang yang diberi syafaat kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi syafaat itu tidak bisa diminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dia hanyalah pemberian Allah kepada orang yang Allah izinkan untuk memberikan syafaat, dan kepada orang yang Allah ridhoi untuk diberi syafaatnya. Baik. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idnih, kecuali dengan izinnya. Wala yashfa'una illa liman irtada. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, para malaikat itu tidak bisa memberikan syafaat. Ini malaikat juga punya syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali yang Allah ridhoi. Ini ayat-ayat tentang syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat Allah Subhanahu. Syafaatnya para malaikat, nabi dan orang-orang saleh. Baik. Demikian pula apabila seorang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia bergantung kepada selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tawakal itu termasuk bagian dari ibadah, yaitu ibadah hati,
yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fatawakkalu 'ala Allah in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beriman. Baik. Kemudian jemaah sekalian, tentang menjadikan perantara-perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita menjelaskan, menjadikan perantara-perantara di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbagi dua. Ada yang masyru' dan ada yang mamnu'. Ada yang dibolehkan dan ada yang terlarang. Kita sudah sebutkan tadi, yang terlarang itu apabila seorang berdoa kepada selain Allah dengan anggapan bahwa nanti orang yang dia doakan tersebut bisa meneruskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, seperti orang yang datang di kuburan tertentu, dianggap itu kuburan keramat, kemudian dia berdoa memohon sesuatu kepada penghuni kubur itu. Nah, dengan tujuan penghuni kubur itu teruskan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia beranggapan penghuni kubur ini dekat dengan Allah. Iya, maka ini termasuk syirkul akbar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Iya. Ini yang terlarang, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terlarang juga terbagi dua. Ada yang sampai pada derajat kesyirikan seperti yang telah kita jelaskan. Ada yang bid'ah. Tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dia tidak sampai kepada derajat kesyirikan. Seperti apabila seorang berdoa kepada Allah dengan perantara kehormatan si fulan misalkan. Iya. Seperti seorang mengatakan Allahumma bijahi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam irhamna misalkan. Ya Allah, dengan kehormatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berikanlah aku rahmat. Atau Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ini syair yang terkenal, doa yang terkenal, sering dibaca. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Wahai Rabbku, dengan Al-Mustafa ini, yakni Nabi Muhammad, sampaikanlah maksud kami. Dia bertawassul, menjadikan perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berdoa langsung kepada Allah. Cuma dia jadikan perantara kehormatan atau kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yang seperti ini termasuk bid'ah, tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawassul terbagi dua, tawassul yang terlarang dan tawassul yang dibolehkan. Kemudian tawassul yang terlarang itu terbagi dua, ada yang sampai kesyirikan dan ada yang sampai kepada kebid'ahan. Adapun tawassul yang dibolehkan itu dikatakan oleh para ulama kita hanya ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama yaitu seorang bertawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengucapkan Allahumma birahmatika irhamna. Ya Allah, dengan rahmatmu rahmatilah kami. Dia bertawassul dengan sifat Allah, sifat rahmat Allah. Demikian pula kalau dia mengatakan Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Iya, ini bertawassul dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan yang dia ciptakan. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dia bertawassul dengan amal-amal soleh yang dia kerjakan. Misalkan dia mengucapkan, dia berdoa, ya Allah, dengan solatku ini
aku mohon kepadamu ini dan itu dan seterusnya, dengan puasaku, dengan jihadku dan seterusnya. Ini dibolehkan karena terdapat hadis yang sahih, hadis yang panjang dalam riwayat Muslim tentang kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua, kemudian masing-masing berdoa dan menyebutkan amal-amal saleh mereka, lalu kemudian pintu gua terbuka dan mereka keluar dari gua, menunjukkan bahwasannya doanya dikabulkan oleh Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, bertawassul dengan meminta doanya orang yang saleh. Meminta doanya orang yang saleh. Artinya seorang yang saleh yang masih hidup, kemudian kita datang kepadanya dan meminta didoakan. Iya. Ini telah disebutkan dalam sejumlah dalil bahwasannya hal tersebut dibolehkan. Iya. Adapun kalau dia sudah mati, maka tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bolehnya kita berdoa kepadanya atau meminta didoakan. Iya. Oleh karenanya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, para sahabat tidak kemudian berdatangan di kuburan beliau untuk meminta didoakan atau berdoa kepada beliau. Iya. Ini sama sekali tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika terjadi paceklik, kekeringan, maka mereka datang kepada Al-Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, minta didoakan agar turun hujan. Jadi mereka tidak datang di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal Rasulullah yang jauh lebih mulia daripada pamannya Al-Abbas. Iya. Tapi mereka datang kepada orang yang masih hidup. Baik. Ini 3 bentuk tawassul yang dibolehkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Selain itu bisa masuk pada kesyirikan atau bisa masuk pada kebid'ahan. Iya. Maka hendaklah kita berhati-hati darinya. Iya. Jadi apabila seorang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, yang dia berdoa kepada perantara tersebut, memohon syafaat dan bertawakal kepada mereka, maka dia telah kafir berdasarkan kesepakatan seluruh ulama. Baik. Itu yang kedua. Pembatal keislaman yang ketiga. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, "Ats-tsalits man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar." Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau dia ragu dengan kekafiran mereka atau dia membenarkan ajaran mereka, maka dia kafir. Iya. Ini pembatal keislaman yang ketiga. Terkandung di dalamnya 3 bentuk, ya, sekaligus 3 bentuk pembatal keislaman. Yang pertama, tidak mengatakan kafir atau tidak berpendapat kafir orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah dikafirkan Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini pertama. Yang kedua, sekedar ragu dengan kekafiran mereka. Iya. Sekedar ragu dengan kekafiran mereka, maka ini juga menyebabkan seorang itu menjadi kafir. Allah sudah mengabarkan dalam Al-Qur'an dan dalam As-Sunnah bahwa orang-orang yang menyekutukan Allah itu kafir. Lalu kita ada seorang muslim kemudian ragu mereka kafir atau tidak, maka dia pun sudah menjadi kafir. Kemudian yang ketiga, membenarkan ajaran mereka, yaitu kekafiran mereka, meridhoi kekafiran mereka, maka ini juga termasuk bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jemaah sekalian, di mana sisi kekafiran 3 bentuk perbuatan ini? Sisi yang pertama, karena seorang yang tidak menganggap kafir orang-orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan ajaran mereka, itu kafir karena dia mengingkari kalimat la ilaha illallah. Ini sisi yang pertama. Baik. Kenapa dikatakan mengingkari kalimat la ilaha illallah? Karena konsekuensi kalimat la ilaha illallah harus menyalahkan segala
sesembahan selain Allah, dan mengatakan kafir orang yang beribadah kepada selain Allah. Bahkan bukan cuma sampai di situ, tetapi harus membenci semua bentuk sesembahan selain Allah dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, pintu masuk ke dalam Islam. Kalau seorang belum mengamalkan kalimat la ilaha illallah, berarti dia belum masuk ke dalam Islam. Karena makna kalimat la ilaha illallah tidak akan terwujud dalam diri seorang hamba kecuali dengan dua rukunnya. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, menafikan yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Apa yang dia nafikan? La ilaha, tiada sesembahan. Artinya dia menafikan semua sesembahan kepada selain Allah. Apa yang maksudnya dia menafikan? Maksudnya adalah menganggap salah, menganggap batil, dan membenci semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sesungguhnya makna kalimat la ilaha. Bukan sekedar kita mengucapkan kalimat la ilaha, tapi perasaannya biasa-biasa saja dengan penyembahan kepada selain Allah. Tetapi maknanya ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha, itu harus bersamaan dengan itu kita menganggap salah, menganggap batil, menganggap tidak benar, dan membenci semua sesembahan selain Allah dan pelaku-pelakunya. Ini makna kalimat la ilaha. Kemudian illallah, rukun yang kedua al-itsbat, penetapan. Apa yang ditetapkan? Ditetapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh untuk disembah. Apa maksudnya ditetapkan? Artinya diimani. Yang boleh disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini seperti firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Dialah Allah yang hak, adapun yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Iya. Baik. Demikian pula firman Allah dalam surat Al-Baqarah, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah." Ini ayat ini menunjukkan makna kalimat la ilaha illallah. "Faman yakfur bit-taghuti", barang siapa yang kafir kepada tagut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah, kemudian wa yu'min billah, dia beriman hanya kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang dengan kalimat la ilaha illallah. Al urwatul wuthqa, tali yang kokoh, itu dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Iya. Demikian pula perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Inni bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani." Perkataan beliau, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Jadi pertama beliau menafikan apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau menetapkan yang berhak disembah hanyalah Zat yang menciptakan aku. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau seorang menganggap orang-orang musyrik itu tidak kafir, atau bahkan sekadar ragu dengan kekafiran mereka, atau malah membenarkan mereka, maka berarti dia telah mengingkari kalimat la ilaha illallah. Kalau begitu dia belum masuk ke dalam Islam. Sebab la ilaha illallah adalah pintu untuk masuk ke dalam Islam. Iya, ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kenapa kafir? Karena dia telah mendustakan Al-Quran. Sebab Al-Quran telah mengabarkan bahwa agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Ya, seperti dalam surat Ali Imran, "Inna ad-dina indallahil Islam." Kemudian dalam ayat yang lain masih dalam surat Ali Imran, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari selain Islam, selain agamanya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk
orang-orang kafir yang merugi. Termasuk orang-orang kafir yang merugi. Baik. Kalau seorang menganggap benar ajaran selain Islam, berarti dia mendustakan Al-Quran. Al-Quran telah mengabarkan agama yang benar hanya Islam. Agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Yang Allah terima hanya Islam. Kalau seorang membenarkan selain agama Islam, berarti dia mendustakan Al-Quran Al-Karim. Dia menganggap benar ada agama lain selain Islam. Iya. Padahal memang kenyataannya tidak ada satupun agama yang benar kecuali Islam. Buktinya apa jemaah sekalian? Tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan tauhid kecuali Islam. Satu perbedaan ini saja sudah cukup untuk menyatakan bahwa semua agama selain Islam itu batil. Ini satu saja. Apalagi sejumlah perbedaan. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mengakui sholat, tidak mengakui puasa, tidak mengakui haji, zakat, dan seterusnya. Lebih parah lagi. Iya. Satu saja ini sudah cukup untuk menyatakan selain agama Islam itu batil. Yaitu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu agama pun di muka bumi ini yang mengajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh untuk disembah. Demikian pula tidak ada yang mengajarkan bahwa nabi yang harus diikuti, nabi yang terakhir yang diutus kepada seluruh manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini dua sisi. Iya. Ada sisi yang lain, yang ketiga. Kenapa orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu dengan kekafiran mereka atau membenarkan mazhab mereka itu kafir? Karena hal tersebut menunjukkan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Menunjukkan loyalitasnya kepada orang-orang kafir. Walau, iya. Dalam akidah Islam dikenal satu prinsip penting. Satu prinsip dalam akidah Islam yang sangat penting yang harus diamalkan oleh setiap muslim adalah akidah al-wala wal bara. Ya. Kecintaan dan kebencian, loyalitas dan permusuhan. Iya. Bagaimana kecintaan seorang muslim kepada tauhid, kepada iman, dan orang-orang yang mentauhidkan Allah atau yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dituntut dari seorang muslim. Kemana dia mencintai, kemana dia berloyal kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dia dituntut untuk memusuhi dan membenci orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab kita dituntut untuk mencintai orang yang Allah cintai. Demikian pula kita dituntut untuk membenci siapa yang Allah benci. Iya, ini prinsip dalam akidah Islam. Iya. Prinsip al-wala wal bara. Mencintai kaum muslimin dan membenci orang-orang kafir. Iya. Kalau prinsip ini dilanggar, ini bisa menyebabkan kekafiran seseorang. Iya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-22. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan bapak-bapak kalian atau saudara-saudara kalian sebagai orang-orang yang paling kalian cintai jika ternyata mereka lebih mencintai kekafiran dibanding keimanan. Ini subhanallah, langsung Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang beriman dalam kecintaan mereka kepada orang-orang yang paling mereka cintai, yaitu orang tua dan saudara-saudara mereka. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang tua kalian dan saudara-saudara kalian sebagai kekasih-kekasih kalian,
sebagai orang-orang kepercayaan kalian, sebagai orang-orang yang paling kalian cintai. Ini istahabbul kufra 'alal iman, jika ternyata mereka lebih mencintai kekafiran dibanding keimanan. Dan Allah menetapkan, "Wa may yatawallahu minkum fa ulaika humudz zalimun." Barang siapa di antara kalian yang berwala kepada mereka, loyal kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah." Dalam surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Kata Allah, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai orang-orang kecintaan kalian, yang mana kalian berikan kasih sayang kalian kepada mereka." Dan Allah menegaskan kembali dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu." Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir itu berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan setiap orang kafir adalah musuh Allah dan Rasulnya, karena dia telah melakukan kezaliman terbesar, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian, bagaimana bentuk al-bara'? Adapun bentuk al-wala, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang lain. Tapi hubungannya dengan bab ini, bagaimana bentuk al-bara' terhadap orang-orang musyrik? Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala menerangkan ada 4 faktor yang harus ada dalam diri seseorang dalam hubungannya dengan bara'nya kepada orang-orang musyrikin. Yang pertama, harus ada dalam hatinya kebencian di dalam kebencian. Ya, harus ada dalam hatinya kebencian terhadap mereka. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, harus ada dalam hatinya permusuhan terhadap mereka. Bukan sekedar benci, tapi dengan disertai dengan permusuhan. Jadi betul-betul kebencian yang sangat. Baik. Kemudian bentuk yang ketiga atau faktor yang ketiga dalam merealisasikan al-bara' kepada orang-orang musyrik adalah mengkafirkan mereka, menganggap mereka itu kafir. Ashabun nar, penghuni neraka. Iya, ini yang ketiga. Yang keempat, memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Iya, ini bukan asal diperangi begitu saja seperti yang dilakukan oleh teroris, ya, mengebom di sembarang tempat, buang bom bukan pada tempatnya. Iya, tetapi memerangi mereka jika terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Iya, ini insyaallah kita bahas pada kesempatan yang lain. Syarat-syarat memerangi orang-orang kafir. Baik. Ini 4 hal yang harus ada. Nah, di situ yang ketiga tadi kita sebutkan adalah mengkafirkan mereka. Jadi kalau seorang tidak mengkafirkan mereka, berarti dia tidak berbarah kepada mereka, tidak berlepas diri dari mereka. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan untuk berlepas diri dari mereka. Ini sisi kekafirannya. Baik. Ada tersisa beberapa permasalahan dalam bab ini yang berhubungan dengan aqidah al-wala' wal bara'. Permasalahan yang pertama, bagaimana hukumnya tinggal di negeri kafir? Tinggal di negeri kafir. Baik. Adapun yang maksud dengan negeri kafir itu adalah negeri yang dikuasai oleh orang-orang kafir, di mana kaum muslimin tidak bisa beribadah kecuali atas izin mereka. Sebaliknya, yang dimaksud dengan negeri Islam yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih adalah negeri yang di situ kaum muslimin itu berpuasa dan orang-orang kafir
tidak bisa misalkan membangun tempat ibadah kecuali atas izin pemerintah kaum muslimin. Baik. Nah, bagaimana hukum tinggal di negeri kaum muslim, kaum musyrikin? Iya. Maka hukumnya haram jika tidak ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan yang lainnya, kata beliau, "Ana bari'un min kulli muslim yuqimu baina adhuril musyrikin." Aku berlepas diri dari setiap muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Ya, aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Baik. Bagaimana tadi kita sebutkan alasan-alasan yang terkadang boleh seorang tinggal di negeri kaum musyrikin. Nah, itu masuk pada permasalahan yang kedua, yang terakhir mungkin ini. Bagaimana hukum berpergian ke negeri-negeri kafir? Iya. Hukum berpergian ke negeri-negeri kafir. Baik. Berdasarkan hadis yang tadi yang kita sebutkan, ya, maka hukumnya haram berpergian ke negeri-negeri kafir. Iya. Hukumnya haram berpergian ke negeri-negeri kafir karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari seorang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin. Karena kalau orang berpergian ke negeri kafir, otomatis dia akan tinggal meskipun beberapa saat saja di tengah-tengah orang musyrik. Kecuali dengan 4 syarat. Syarat yang pertama, dia pergi untuk satu kebutuhan yang dibolehkan dalam syariat. Seperti misalkan berobat atau mempelajari satu ilmu yang tidak diajarkan di negeri kaum muslimin. Iya. Atau mungkin diajarkan di negeri kaum muslimin, tapi di sana lebih baik kualitasnya. Adapun kalau sudah diajarkan di negeri kaum muslimin dan kualitasnya pun sama, maka tidak boleh dia pergi ke negeri kafir. Baik. Ini syarat yang pertama untuk satu kebutuhan yang boleh. Jadi kalau sekedar jalan-jalan, wisata, liburan dan seterusnya, maka yang seperti ini tidak dibolehkan. Ya. Tapi harus ada kebutuhan yang memang betul-betul butuh dia. Iya. Apalagi kalau dia niatnya mau berdakwah, nah itu lebih mulia lagi. Baik. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia memiliki iman. Seorang yang memiliki iman, yang sekiranya imannya ini mampu untuk melatih syahwat. Ya, karena sudah dimaklumi negeri-negeri kafir itu negeri-negeri yang pengikut hawa nafsu. Ya. Negeri-negeri pemuja hawa nafsu, pemuja syahwat. Iya. Ya. Dan telah terbukti berapa banyak kaum muslimin yang tadinya adalah pemuda baik-baik, pemudi baik-baik, setelah tinggal di negeri kafir, itu kemudian menjadi rusak. Baik, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, dia memiliki ilmu agama yang dengannya dia bisa membantah syubhat atau melindungi dirinya dari syubhat. Ya, syubhat itu ya semacam kerancuan-kerancuan yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Misalkan perkataan-perkataan mereka untuk membuat keraguan-keraguan terhadap Islam. Iya, seperti kata mereka, Islam itu agama pedang, agama terorisme. Nah, ini seorang harus memiliki ilmu tentang Islam. Kalau dia tidak memiliki ilmu tentang Islam, bisa-bisa dia termakan dengan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir. Baik. Kemudian yang keempat, dia mampu untuk menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban salat 5 waktu, wanita kewajiban berjilbab. Jadi kalau ada negeri itu melarang wanita misalkan pakai jilbab, maka tidak boleh seorang wanita muslimah itu kemudian pergi ke negeri tersebut. Iya. Atau negeri itu melarang sholat 5 waktu. Ya, kita diawasi terus jangan sampai sholat 5 waktu.
maka tidak boleh kita pergi ke negeri tersebut. Iya. Ini semuanya bagian dari prinsip al-bara', berlepas diri kepada orang-orang musyrikin. Jadi itu 4 syarat. 4 syarat berpergian dan tinggal di negeri kafir, ya, di negeri-negeri kaum musyrikin. Baik. Jemaah sekalian, barangkali sampai di sini yang bisa kita jelaskan. Insyaallah kita lanjutkan pembatal-pembatal keislaman yang berikutnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik, walhamdulillahirabbil alamin.